syukran, atur nuhun, ya, dan lain-lain sebagainya. Mengucapkan terima kasih. Nah, ucapan terima kasih kita kepada Allah apa? Alhamdulillah. Perbanyak alhamdulillah. Ya, makanya dalam setiap doa baginda Rasul kemudian lewat lisan para kiai mengajarkan awalilah dengan kalimat sholli ala sayyidina Muhammad, kemudian ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal wa adimi. Itu harus dihafal itu. Diawali tahmidnya seperti itu, pujiannya dengan kalimat-kalimat seperti itu. Maka sungguh kalimat yang setiap kita lontarkan dari doa itu tersimpan rapi di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Iliyin tidak bisa menerima saking beratnya kalimat itu. Apa ya Iliyin? Para malaikat yang menjaga sebelah kanan catatan-catatan kita. Wa humul muqarrabun. Mereka adalah para malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau menerima ya Rabbana lakal hamdu, kalimat itu enggak mau. Berat sekali ya Allah. Ini bukan zat saya, bukan sifat saya untuk menyanggah kalimat ini ya Rabb. Sungguh mulia hamba-Mu yang mengucapkan ini. Dikasih lagi sama muqarrabin yang sebelah. Sama, tidak kuat, hanya diangkat oleh 4 malaikat sampai di hadapan Allah. Kata Allah, innahu majjadini wa izzati wa ila arsy. Sungguh kemuliaan atas diriku dan kemuliaan atas diri hamba-Ku yang mengucapkan itu, letakkan di arsy yang khusus. Kelak dia akan syahidun baini wa bainahu. Kalimat ini akan menjadi saksi antara saya dengan dia yang bisa memberatkan dalam timbangan kita nanti di hadapan Allah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Sudah selesai bab pertama tentang syukur. Bab yang kedua, kata Tafsir Al-Qurtubi mengatakan ayastafid fima a'tahullah lisabilit ta'ah, yaitu memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa dengan alasan bersyukur undang bedi wanita, enggak bisa. Walaupun maaf dikemas dengan qasidah, tetap aja banyak goyang-goyangan, enggak bisa. Jadi goyang semua. Enggak bisa ya. Jadi istilah-istilah, dan kita pernah ngaji dalam kitab Kifayatul Akhyar, ya, siapa yang wajahnya akan berubah menjadi wajahnya monyet? Siapa dulu dalam kitab Kifayatul Akhyar? Orang yang memain kita. Kemudian orang yang mengundang bidiwa. Lupa ya? Itu dalam materi fikih. Kalau hari Rabu itu dalam kitab Kifayatul Akhyar. Al-mazahif. Orang-orang yang para pemain kita. Dalam artian yang sejenisnya, yang berdakwah, yang lebih banyak memalingkan hati, memalingkan pikiran kita sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Akan dirubah. Ya, wujuhahum irodata khasiin. Kirdun apa kirdun? Bingung saya nyebutnya, jangan keras-keras ya. Akan dirubah mukanya, tidak akan diseret oleh orang lain. Karena malam ini insya Allah kita akan bagus taubah, jaga malam apa-apa. Ya. Jadi harus dimanfaatkan kepada jalan kebajikan. Termasuk adalah untuk membuka usaha. Itu jalan kebaikan, jalan ketaatan. Jadi namanya memanfaatkan kenikmatan kepada jalan ketaatan bukan sedekah aja sampai habis. Anak kita kelaparan sedekah aja sedekah. Ya, orang lagi bangun jalan sedekah lagi. Jangan tinggal berapa uang bukmin, anak sedekah lagi. Oh, datang lagi proposal sedekah lagi anak kita. Sampai lupa sama anak istri. Itu bukan. Memanfaatkan nikmat dari Allah di jalan kebaikan, artinya di mana itu bisa bernilai ibadah, termasuk diputar untuk jalan usaha kita nanti di rumah. Ya, hanya nanti yang mau pulang nih seperti pendahulu ada Mbak Darmo dan lain sebagainya, ada privatisasi datang, ya boleh nanti kita dialog empat mata, ya saya kasih kuncinya kalau beternak gimana, kalau ini dan lain sebagainya, ya supaya hatinya tenang, tidak gusar,
tidak demenyar kalau kata orang Los Angeles atau Los Angeles, ya, demenyar. Ya. Baru buka usaha satu, pengen cepet usaha yang lain. Lihat tetangganya rame sih, ya, gitu. Itu namanya hatinya tidak tenang. Nah, yang kita cari apa? Ketenangan hati. Kita istiqomah dalam usaha itu. Sehingga asbab istiqomah itu, asbab sabar, kesabaran yang kita miliki dengan keistiqomahan itu Allah hadiahkan dengan hasil yang di luar nalar. Asbab fotokopi, tapi masya Allah penghasilannya bisnis batubara. Bisa enggak? Kun fayakun Allah, kenapa tidak bisa? Maka Allah akan lihat adalah ikhtiyar ala sabil istiqamah was-sabr. Keistiqomahan dan kesabaran. Jadi termasuk memanfaatkan nikmat Allah di jalan kebaikan adalah dimanfaatkan untuk ladang usaha kita di rumah, ya. Di samping kita harus bersedekah dan berinfak. Kemudian yang ketiga, teman-teman yang mau pulang nih, ya, cara kita bersyukur antar Allah fi ma'af. Menerima ridho dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Makanya Imam Ali mengkategorikan sabar ada 3, ya. As-sabru 'ala ta'ah, as-sabru 'ala al-ma'siyah, as-sabru 'ala al-qalil. Ya, 'ala al-musibah. Ya. Nah, dalam bab takwanya beliau mengatakan as-sabru 'ala al-qalil. Bersabar atas pemberian Allah yang sedikit. Biasa di sini subhanallah di mana ya. Bek Chelsea 17 20, masya Allah. Di rumah leh 50.000, leh 70.000. Kadang kosong. Ya ini kita bisa sabar atau tidak? Kadang enak dan ringan diucapkan. Prakteknya ini yang perlu kolaborasi antara kita dengan istri. Ya, harus kolaborasi dalam. Harus betul-betul menyatu kita sama istri. Sehingga betul-betul anak-anak juga bisa kita ajak. Ya, makanya nih, ya, setelah kita bersyukur nih orang-orang yang mau pulang, ajak orang-orang sekeliling kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat, seorang bapak adalah bertanggung jawab kepada anak-anak dan istrinya. Ya, juga ajarkan kepada istrinya bahwa kalian juga bertanggung jawab kepada amanah suaminya. Ini yang perlu diperhatikan. Bapak ibu yang soleh akan melahirkan anak-anak yang soleh. Oh, bapaknya sering dengerin dangdut setiap pagi, ya jangan salahkan kalau anaknya juga tukang nyawer nanti. Ya asbab seperti itu. Kalau bapaknya dengerin murotal terus, zatnya Allah akan kasih hati anak-anaknya itu cinta kepada Allah. Istri yang belum biasa baca Quran, biasakan. Didik mereka untuk baca Quran. Biasakan. Ingat, bainal maghribi wal isya mustajabud da'awat. Antara maghrib dengan isya adalah waktu yang sangat mustajab ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya manfaatkan maghrib sama isya, itu mati sudah enggak boleh. Apaan acara udah tutup buku. Termasuk disiplin kepada keluarga kita. Harus diajak musyawarah. Istri kita, anak kita harus diajak musyawarah. Nonton TV jam berapa? Istirahat jam berapa? Betul-betul menjadi santri Al-Barokah nanti. Tidak kembali seperti komunitas-komunitas dulunya sebelum kesini. Gitu. Harus kita jadwalkan. Itu sedikit ya dari apa yang bisa saya pesankan kepada teman-teman yang mau pulang. Mudah-mudahan kita pertemukan nanti di Baitullah terutama ya. Makkah Mukarramah. Amalannya gimana? Ya Rabbi bil balik maqam ziyarah wal madi. Al-Fatihahnya 21 kali setiap habis sholat. Baca itunya tadi 41 kali. Fatihahnya 21 kali. Ya Rabbi bil Mustafanya 41. Rabbi bil Mustafa balik maqasi dan ziarah Makkah wal Madinah. Ya Rabbi bil Mustafa. Nanti di 41 sebutkan orang-orang yang akan kita panggil sama-sama untuk ke Baitullah. Ibu kita, bapak kita, adik kita barangkali, paman kita barangkali. Ya, doakan mereka juga biar sama-sama hadir di hadapan Allah di Baitullah. Ya, bisa dilanjut? Insyaallah ya.